Can you find the wolves in this picture? Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Dafa Amrullah di channel ini. Kali ini gue akan mereview salah satu film terbaru karya sutradara legendaris Martin Scorsese yang berjudul Killers of the Flower Moon. Pertama kalinya gue menyaksikan karya-karyanya dari Martin Scorsese adalah ketika gue duduk di bangku SD. Gue ingat saat itu menonton film Shutter Island di bioskop Trans TV pada malam hari. Sebuah film yang sangat menegangkan, penuh misteri dan mengejutkan bagi anak seusia gue ya waktu itu. Selain Shutter Island, gue juga menonton salah satu musik video dari Michael Jackson yang berjudul Bad, yang juga disutradarai oleh Martin Scorsese. Setelah lebih dari 10 tahun lamanya, akhirnya gue bisa menyaksikan salah satu karyanya di bioskop secara langsung, di mana ia kembali bekerja sama dengan Leonardo DiCaprio pada film Killers of the Flower Moon. 3 jam 26 menit bukanlah waktu yang terlalu lama untuk menikmati film terbaru karya sutradara kawakan yang satu ini. Killers of the Flower Moon merupakan mahakarya sekaligus pemuas dahaga bagi para pecinta sinema di dunia pada tahun 2023 kali ini. Di usia yang nggak lagi muda, atau bisa dibilang sih udah sangat tua ya, Martin Scorsese ini mampu membuktikan bahwa ia masih garang dan juga tajam dalam menuangkan gagasan ke layar perak. Killers of the Flower Moon bercerita mengenai sebuah tragedi yang terjadi pada suku Osage, salah satu suku pribumi Amerika yang kaya yang dibantai oleh para orang kulit putih atas dasar minyak. Film ini bertema keserakahan akan kekuasaan dan kekayaan yang diselingi dengan kisah mafia dan kriminal lainnya ala Martin Scorsese. Dengan menggayat Leonardo DiCaprio dan Robert De Niro, yang keduanya merupakan aktor kesayangan Scorsese, film ini sukses dalam menyampaikan sebuah kisah pilu mengenai pembunuhan ras, invasi, dan manipulasi dengan sangat elegan sekaligus mengerikan. Killers of the Flower Moon akan mengajak penonton untuk membuka mata terhadap betapa kejamnya manusia terhadap manusia lainnya demi meraup harta sebanyak-banyaknya. Nggak diragukan lagi ya, dari segi storytelling nih, Scorsese sama Eric Roth mampu merajut sebuah cerita drama crime yang memikat gitu. Dengan banyaknya tokoh yang terlibat, yang juga merupakan salah satu ciri khas dari filmnya Martin Scorsese. Film ini menghadirkan sebuah kisah yang diangkat dari kejadian nyata secara kompleks dalam durasi yang panjang. Scorsese memulai dengan menghadirkan sebuah situasi netral yang mulai bermasalah pada kehidupan suku Osage. Berlanjut pada tahap strategi tipu daya hingga dampak akhir yang didapatkan oleh protagonis serta orang-orang sekitarnya sebagai closure yang epic. Ia juga menyilangkan beberapa peristiwa kriminal dengan adegan-adegan wawancara investigasi yang akan memberikan perspektif berbeda dari setiap tokoh yang ada. Mengingat Martin Scorsese adalah sutradara senior di Hollywood yang udah berkarya lebih dari setengah abad tuh, rasanya kita patut mengapresiasi lebih untuk film Killers of the Flower Moon. Scorsese nggak malu buat mengadaptasi beberapa elemen-elemen film baru sebagai inspirasinya dalam menciptakan film ini gitu. Terbukti dengan terlihatnya gambar-gambar gore dan balutan ritual tradisi ala suku Osage yang dikemas mirip dengan film Midsommar, membuat film ini terasa lebih mencekam ketimbang sekedar bunuh-membunuh dengan pistol seperti karya Martin Scorsese yang biasanya gitu. Killers of the Flower Moon akhirnya nggak cuma jadi film drama crime biasa, melainkan juga pesan langsung tentang kemanusiaan melalui kekuatan sinema. Menakjubkan sekali ketika melihat Leonardo DiCaprio dan Robert De Niro berada dalam satu frame. Keduanya memberikan kualitas acting yang bold dengan porsinya masing-masing. Menurut gue, DiCaprio berhasil membawakan karakter Ernest dengan segala kompleksitas keraguan hingga kekhawatirannya. Ia tentu aja bakalan dapat nominasi Oscar tahun depan dan bersaing dengan salah satu kandidat terkuat tahun ini, yaitu Cillian Murphy yang berperan sebagai Oppenheimer. Sementara itu, De Niro jauh lebih memukau ketimbang saat kolaborasi terakhirnya dengan Scorsese di film The Irishman, yang kita tahu bahwa De Niro udah sangat sepuh dan di film Irishman itu maksa dia untuk ngelakuin hal-hal yang mungkin udah lewat masanya sehingga ia terlihat sangat kaku dan nggak fleksibel lah, seperti saat adegan-adegan saat dia masih muda yang dibentuk dengan bantuan CGI. Namun di film ini ia terlihat sangat garang, deadly silent, bak serigala berbulu domba yang siap menyerang dengan segala kelicikannya. Peran-peran seperti inilah yang cocok untuk dilakoni Robert De Niro di penghujung usianya. Dengan gayanya yang karismatik dan dingin, beliau akan sangat pas memerankan sosok di balik layar atau dalang dari segala peristiwa kejahatan. Tapi di balik film-film Scorsese yang menyoroti kompleksitas kehidupan dan emosional pria, terdapat satu sosok wanita yang mencuri perhatian. Kali ini ada Lily Gladstone yang berperan sebagai Molly.
Di samping nama besar De Niro dan DiCaprio, Gladstone justru tampil dengan sangat menonjol dalam membawakan peran wanita suku Osage yang keluarganya dibantai pada film ini. Transformasi emosinya sejak awal hingga ending film akan membuat penonton merasa terpikat sekaligus simpati terhadapnya. Dan dari segi teknis, Killers of the Flower Moon akan bermain melalui banyak gambar-gambar indah di sebidang tanah yang penuh kekayaan dan pertumpahan darah. Scorsese juga mampu memacu ketegangan penonton dan membangun antisipasi melalui gaya editing pada strategi-strategi pengungkapan kejahatan-kejahatan yang ditampilkan sepanjang film. Beberapa adegan juga terasa sangat surrealis karena berkaitan dengan kepercayaan setempat suku Osage tersebut. Dari aspek suara, musik yang dihadirkan sebagai pengiring peristiwa-peristiwa di film ini menggunakan instrumen tradisional pribumi Amerika dengan pacing dan feel yang hampir mirip dengan film Midsommar. Penutup untuk review ini, Martin Scorsese mungkin menjadi kontroversi beberapa tahun kebelakang akibat statementnya mengenai film-film superhero yang menginvasi bioskop yang nggak bisa dikategorikan sebagai sinema dan hanya sekedar taman hiburan. Tapi ia dapat membuktikan pada dunia bahwa kata-katanya bukanlah bualan belaka yang semata-mata dilontarkan sebagai seorang senior. Melalui Killers of the Flower Moon, Scorsese kembali membuka mata kita untuk menikmati sinema yang sesungguhnya, tanpa harus mengeluh akan durasi yang panjang, karena seberapa lama pun film itu, ketika semua aspeknya digarap dengan sangat apik, maka penonton tak akan beranjak dari kursinya sama sekali. Killers of the Flower Moon bukan hanya sekedar film untuk merayakan sinema yang sesungguhnya, melainkan surat terbuka dari Martin Scorsese untuk dunia sebagai pengingat bahwa ada sebuah tragedi kemanusiaan yang patut dikenang agar tidak terulang. Ada sebuah kejahatan atas dasar keserakahan manusia, diskriminasi dan genosida, dan tumpulnya hukum yang ada. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Martin Scorsese dengan film Killers of the Flower Moon yang wajib kalian tonton di bioskop. Terima kasih telah menonton review ini. Jangan lupa like, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian senantiasa mendapatkan konten-konten yang menarik di channel ini. Follow Instagram gue di @im_amru dan jangan lupa subscribe channel YouTube gue. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bye-bye.